Alhamdulillahilladzi ja'alana minal qaimin wa afhamana min ulumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samaa'i wal ardh mu'iddat lil muttaqin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, balighu walau kana. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim. Jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama dan paling utama, marilah senantiasa kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat yang selalu tercurah kepada kita, sehingga pada kesempatan yang amat mulia ini kita sempat menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Selawat dan salam marilah selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita sering bersolawat pada yaumil akhir nanti kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat rahimakumullah. Mengawali barang khutbah ini kami mengajak kepada kita semua, marilah senantiasa kita selalu berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, yakni kita selalu berusaha menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita banyak beribadah kepadanya, dan kita selalu berusaha meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala lantaran kita menginginkan takwa kepadanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Jamaah Jumat rahimakumullah. Pada hari ini, hari terakhir kita menjalani tahun Masehi tahun 2021. Artinya pada hari ini tahun 2021 akan berakhir. Maka marilah kita berusaha untuk meningkatkan kualitas ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan perubahan masa dan perputaran waktu ini. Karena mari kita sadar bahwasanya perjalanan waktu ini adalah bukan hal yang aneh bagi kita, namun yang perlu kita sadari bahwasanya umur kita bukannya bertambah, tetapi hitungannya adalah berkurang. Karena umur kita adalah sudah pasti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, berarti kita sudah menuju kepada akhir umur kita. Karena ini adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala, maka oleh kesempatan ini kami mengajak kita semua, mari kita sikapi perubahan-perubahan yang terjadi seperti ini untuk kita lebih banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena rahasia Allah tidak akan pernah kita tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam menyikapi perubahan seperti ini, mari kita berusaha, dan kami mengajak kita semua untuk mari kita berjihad di dalam Allah Subhanahu wa taala. Jihad yang paling mulia adalah jihad fi sabilillah. Kita berusaha untuk menegakkan agama Allah, untuk menegakkan kebenaran, untuk menegakkan, untuk menyampaikan hal-hal kebenaran kepada siapapun dan kepada kita semua. Mari kita saling ingatkan dengan tawassul bil haq wa tawassul bis sabr. Mari kita laksanakan itu lantaran kita menyikapi perubahan-perubahan yang kita jalani dalam kehidupan ini. Kemudian mari kita berhijrah. Hijrah apa yang paling baik adalah hijrah dari hal yang buruk untuk menuju kepada hal-hal yang baik adanya, dengan kita menyikapi hal-hal perubahan yang kita jalani dalam kehidupan kita.
Maka dalam berjuang untuk berjihad, untuk berhijrah, kami mengajak kepada kita semua untuk kita sedikit mentadabburi ayat dari yang membacakan sebagai landasan dari khutbah kita adalah yang terdapat dalam surah Al-Quran ayat surah Al-Imran ayat 133. Kata Allah, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin." Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, dan disediakannya untuk orang-orang yang bertakwa. Jamaah rahimakumullah. Siapakah yang akan mendapatkan dari makna dari ayat-ayat ini? Maka marilah kita tadabburi sedikit ayat-ayat ini. Bahwasanya Allah mengajak kita untuk selalu membersihkan diri, untuk kembali kepada fitrah yang suci dengan melaksanakan segala kewajiban, bertaubat kepadanya dari segala dosa-dosa dan noda, dan mengharapkan ridho dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, di mana semua itu diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Siapakah yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Orang yang menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu marilah kita semua untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita itu, agar kita mendapatkan surga yang penuh dengan kenikmatan, dengan kehidupan yang kekal adanya. Bagi siapa saja hamba Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan kesempatan untuk menjadi orang yang bertakwa dan menempati surganya, asalkan dia diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dan mau mentaatinya dengan menjalankan perintahnya dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala semata-mata, juga meninggalkan larangan-larangannya dengan keikhlasan pula mengharapkan ampunan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang telah melakukan dosa-dosa, bagi kita yang telah terlanjur melakukan dosa dan banyak berlumuran noda dan kesalahan, ini masih mempunyai kesempatan untuk kembali kepada Allah dengan cara kita menyesali perbuatan jelek kita dan bertaubat atas segala kesalahan, serta menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan perbuatan jelek yang kita lakukan ini. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat An-Nisa ayat 110, kata Allah, "Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian dia memohon ampun kepada Allah, niscaya dia akan mendapat Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Jamaah rahimakumullah. Demikian pengampunan Allah. Meskipun seorang hamba mempunyai dosa sebesar gunung atau sampai memenuhi langit dan bumi, jika ia sungguh-sungguh bertaubat dan menyesali segala perbuatan dosanya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, juga mengerjakan banyak kebajikan untuk menutupi kejelekannya, niscaya Allah akan mengampuninya dan akan memaafkan dosa-dosa. Terbukanya pintu ampunan yang tersedianya kehidupan yang menggembirakan dan membahagiakan di akhirat nanti, hendaklah mendorong semua orang untuk mengerjakan kebaikan dan rajin beribadah, baik ibadah yang wajib maupun ibadah sunnah adanya. Untuk itu kita harus terlebih dahulu mengkoreksi diri kita sendiri. Sudahkah kita mengerjakan banyak kebajikan dan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala yang dapat menjamin ampunan Allah dan surganya yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jika kita hidup di dunia ini sebagai orang yang kaya, sudahkah kita menolong orang yang miskin? Jika kita sudah mempunyai harta yang mencukupi, sudahkah kita membayar zakat atas harta kita? Jamaah rahimakumullah. Jika kita orang yang pandai, maka sudahkah kita menyampaikan kebaikan atau perintah-perintah larangan-larangan Allah kepada orang lain, agar mereka mengerjakan yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan kita senantiasa saling menasihati, sampaikan kebaikan walaupun hanya satu ayat. Balighu walau ayat.
Masih banyak pertanyaan-pertanyaan untuk kita yang harus kita jawab sendiri dengan perbuatan-perbuatan yang nyata dalam kehidupan kita. Mari kita yang berkecukupan untuk membantu yang berkekurangan. Mari yang mempunyai ilmu untuk membantu, untuk mengajarkan kepada yang membutuhkan pembelajaran. Mari kita semua membiasakan semuanya dalam mengisi kehidupan dan dalam kita menuju kehidupan yang abadi, yang serasi. Kemudian kita kembali kepada ampunan Allah dan surganya dengan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimakumullah. Ketahuilah bahwasanya setiap kebaikan itu adalah sedekah. Rasulullah SAW menyatakan dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang kata Rasulullah, tiap-tiap kebaikan adalah sedekah. Jika sudah kita benar-benar dapat mewujudkan kebaikan baik kepada diri kita sendiri maupun kepada orang lain, maka akan terciptalah suatu keadaan yang dipenuhi dengan ketentraman dan ketenangan dalam sendi-sendi kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat Fatir ayat 32, kata Allah, dan di antara mereka ada pula yang lebih dahulu dalam berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang amat besar bagi mereka surga, dan mereka masuk ke dalamnya, dan di dalamnya mereka diberi perhiasan dengan gelas-gelas dan emas yang dengan mutiara, dan pakaian-pakaian mereka dalamnya dengan sutra dan kebaikan-kebaikan dan dalamnya. Jamaah Jumat rahimakumullah. Maka jelaslah bagi kita bahwasanya perbuatan baik itu hanya berimbas baik itu, tidak hanya berimbas baik di dunia, hanya berdunia saja, melainkan untuk berimbas kepada kebaikan itu akan baik berimbas kepada kehidupan di akhirat kelak. Oleh karena itu, mari kita koreksi perbuatan kita. Kita hitung dosa yang telah kita lakukan. Kemudian kita mengarah kepada pembangunan waktu yang bangun di waktu malam, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon ampun atas dosa-dosa kita. Kemudian kita berlomba-lomba untuk mengerjakan kebaikan dan amal soleh sehingga Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya meridhoi kita hingga kita mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Tegasnya, marilah kita membersihkan jiwa kita dari perbuatan jahat, perbuatan yang keji. Kita mohon ampun kepadanya dan selalu giat dalam mengerjakan amal-amal yang soleh. Jika hal semuanya dapat kita kerjakan dengan sebaik-baiknya, maka semakin tinggi tingkat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan dalam surah An-Nur ayat 55, dan kata Allah, dan Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang soleh, bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimakumullah. Itulah janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, bahwa Dia akan menjadikan orang-orang yang beriman itu berdiri, dia akan menjadikan orang-orang yang beriman itu di garis yang paling depan. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengingkari janjinya. Dengan kata lain, Allah Subhanahu wa taala pasti akan memenuhi janji-janji. Jamaah Jumat rahimakumullah. Karena itu marilah selalu kita mengukuhkan iman dan selalu kita mengerjakan amal soleh agar kita selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Dia memberikan kekuatan iman kepada kita semua untuk mengaplikasikan iman itu dengan perbuatan yang nyata, yaitu perbuatan yang baik dan amal-amal yang soleh. Mudah-mudahan kita sempat melaksanakannya hingga menyelamatkan kehidupan kita di dunia wal akhirah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbi ighfir warham anta khairur rahimin. Alhamdulillah,
Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadil hajat wa ya tafsir Muhammad birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yazkurkum wa da'uhu yastajib lakum wa la zikrullahi akbar. Aqimish shalah.